Newsman Opinion. Mitra bisnis, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ariza mengklaim Jakarta sudah masuk zona hijau dan sudah mencapai kekebalan komunal atau herd immunity. Namun Jakarta masih masuk PPKM level 3 karena keterisian rumah sakit dan ICU masih cukup tinggi akibat diisi oleh warga non-DKI. Apa komentar Anda mengenai klaim zona hijau dan banyaknya warga non-Jakarta yang ada di rumah sakit DKI ini? Kami tunggu opini Anda di 633-9160, 633-9160. Pak Reza Patria selaku wakil dari gubernur ya wajar-wajar saja menyatakan demikian. Tapi lihat kondisi yang mengkhawatirkan karena kota Jakarta ini kan kota kolaborasi dan aglomerasi dari berbagai tempat Jakarta, penyanggahnya itu Bogor, Tangerang, Bekasi, ya otomatis harus berwaspada ya, walaupun hijau tapi harus waspada karena kelengahan sedikit akan menambah jumlah lagi seperti populasi pada saat Lebaran ataupun Idul Adha kemarin, sehingga dikhawatirkan kan terjadi pelonjakan penyintas COVID-19. Jadi saya kira PPKM perlu dilanjutkan sampai situasinya sudah kondusif walaupun statusnya hijau, dan Pak Reza juga harusnya juga bisa memberikan pada saran pada warga masyarakat agar tetap bersabar sampai pandemi itu betul-betul ke level yang lebih nyaman. Saya kira demikian. Menurut saya itu angka dari mana bisa zona hijau, sedangkan untuk Jakarta aja kan kebanyakan 60%-nya pendatang. Kalau menurut saya kalau misalkan rumah sakit terisi full semua otomatis masih banyak, kecuali kalau misalkan rumah sakit udah nggak ada terisi orang pasien COVID, nah itu angka menurun. Nah itu kalau menurut saya kesimpulannya itu kesimpulan yang salah. Ya boleh aja mengklaim zona hijau, tapi pembuktian di lapangannya berbeda. Terima kasih. Kalau memang Indonesia mau herd immunity, jangan semuanya tuh, walaupun Jakarta udah 90%, tapi daya lain tuh kasihan tuh yang belum divaksin, ada cuma 10%, 12%, atau 20%. Kalau mau total Indonesia tuh aman, vaksin itu jangan ditutup di DKI doang, dibagilah ke daerah lain gitu ya, Kalimantan atau Sulawesi atau Jawa Tengah lah, yang dekat Jawa Tengah, Jawa Barat, supaya semua bisa dilindungi. Itu aja, makasih. Sebenarnya sih ya nggak apa-apa sih ya kalau sudah zona hijau, tapi apa memang datanya benar, dan kalau misalnya dari pernyataannya berarti juga masih kurang bagus ya, karena masih keterisiannya juga masih lumayan banyak. Dan walaupun dari luar Jakarta, tapi kan mereka masuk ke rumah sakit di Jakarta karena mungkin mereka kerja di Jakarta atau mungkin tinggal di Jakarta, cuma bukan warga DKI. Jadi kayaknya terlalu cepat ya mungkin ya untuk bilang kalau zona hijau. Soalnya kalau dibilang zona hijau nanti orang pada senang semua, terus sudah lupa masker, lupa jaga jarak, dan nanti bisa tinggi lagi. Itu aja deh, makasih. Iya, kalau saya melihatnya ini klaim yang terburu-buru ya, klaim mau bilang dia sukses menzona hijaukan Jakarta. Tapi kan datanya kelihatannya data rumah sakitnya tetap penuh. Nah, tetap penuh dia bilang dari warga non-DKI. Sejak dulu, coba kita lihat kalau Lebaran, itu DKI jadi kosong. Jadi memang warga non-DKI banyak di Jakarta. Nggak serta-merta artinya terus dia berhasil menzona hijaukan DKI, itu nyatanya masih banyak di rumah sakit. Itu satu. Kedua, kita mesti perhatikan lagi nih, kenapa bisa ada klaim warga non-DKI yang memenuhi rumah sakit. Apa benar orang dari luar DKI dengan posisi status positif COVID boleh jalan ke DKI untuk berobat ke DKI, untuk masuk ke rumah sakit DKI? Kalau semuanya seperti itu ya kacau, kapan selesainya? Itu mental orangnya yang nggak benar dong berarti. Saya tahu saya positif, saya harusnya isoman atau saya cari segera rumah sakit lokal yang ada. Bukan saya malah, wah berangkat ke DKI, cari rumah sakit di DKI. Wah itu kan kayak gitu, waktu perjalanan ke DKI-nya kalau pakai mobil pribadi ya sudahlah. Kalau pakai mobil umum, angkutan umum, ya gimana itu? Semuanya kan ada yang dalam angkutan umum yang berdekatan dengan orang si pasien ini yang mau berobat ke Jakarta. Itu yang saya perhatikan. Terima kasih. Kalau kita rumah sakit lapangan itu lebih banyak yang di Bekasi, pokoknya sekitar Bodetabek, jadi supaya nggak pasien-pasiennya kena corona harus ke DKI. Terus kalau tenaga kesehatan kurang, berilah kepelatihan kepada
Nah, akademi pengawas siapa aja yang kira-kira lulusan SMA atau SMA yang otaknya agak pintar gitu ya, atau jenius gitu, dikasih teknik-teknik bagaimana merawat orang sakit. Biasanya kalau dikasih pendidikan, apalagi yang cerdas gitu, dia pasti bisa lah membantu tenaga kedokteran gitu. Jadi kalau enggak nanti rumah sakit Jakarta penuh lagi. Itu terima kasih. Saya sih sangat mengapresiasi ya. Saya kan bukan warga Jakarta ya, di pinggir ya Tangerang ya. Sangat mengapresiasi ya kalau memang Jakarta benar-benar masuk zona hijau ya. Tapi saya sebenarnya masih agak ragu itu ya. Ya mohonlah agar data-datanya dilihat yang lebih akurat gitu ya. Jadi jangan sampai ini kita malah jadi terjebak gitu ya, dengan euforia ini masuk zona hijau, akhirnya kita tidak waspada dan akhirnya malah ternyata bisa muncul lagi COVID ini. Ya semoga ini lebih masyarakat protokol kesehatannya tetap dijaga. Saya malah meragukan itu datanya, karena Jakarta itu kan pendatangnya memang banyak dan bekerja di Jakarta. Kalau sampai di ICU-nya itu masih banyak, datanya itu nggak komplit. Artinya yang menderita, yang sakit di ICU itu mungkin saja adalah pekerja yang memang dari luar daerah kerja di Jakarta dan memang berkantor di Jakarta. Oleh karena itu, data itu dari mana gitu loh? Saya malah ragukan. Terima kasih. Indikatornya apa ya? Zona hijau, matakan zona hijau ya. Karena gini, kalau daerah, ya kan, yang tadinya di zona merah atau zona hitam, itu kemudian dia masih ada kasus positifnya, itu nggak bisa dikatakan zona hijau. Dan artinya zona hijau itu suatu daerah bisa dikatakan zona hijau jika dalam minimal 4 minggu itu kasus positif barunya nggak ada. Sedangkan Jakarta kan ini masih baru kemarin, nggak tahu hari ini saya ya, kemarin kan masih sudah 400 lebih, tapi sebelumnya kan masih di atas 500. Jadi saya rasa Jakarta bukan zona hijau, tapi sepertinya zona orange. Karena tingkatannya zona merah, orange, kuning, baru hijau. Ya kan gitu. Jadi ya itu, saya rasa seperti itu sih. Oke. Kalau menurut saya sih klaim dari Pak Reza Patria sebagai Wagub DKI Jakarta itu tanpa aja. Tapi kita balik lagi kepada data ya, arti kata apa yang diklaim benar nggak secara datanya, dan bisa ditampilkan secara umum nggak. Jadi jangan langsung berkata tapi tidak disebut data. Itu yang kejadian selalu selama ini kan. Terus yang kedua masalah yang nggak ada pendatang dari luar, ya saya nggak boleh juga kita karena kita sebagai DKI Jakarta kan sebagai sentralisasi pusat ibu kota di mana secara fasilitas kesehatan lebih mumpuni dibandingkan di daerah, atau mungkin dalam arti kata kapasitasnya lebih besar. Ya harusnya ya balik tadi saya bilang datanya yang diklaim Pak Reza benar nggak? Kita bisa lihat kan secara kecamatan sampai RW-nya penggerakkannya bagaimana, benar nggak per wilayahnya, benar nggak per wali kotanya gitu loh. Jadi hanya klaim tapi nanti jangan jadi buat kecitraan doang, tapi secara data ternyata melempem gitu loh, tidak bisa ditampilkan. Itu sih menurut saya. Ya itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih dan semua mitra bisnis yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Kami akan menghadirkannya kembali di sesi-sesi berikutnya. Saya Anita Wijaya.